Wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pelajaran IPA bersama Bu Fia. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada zigot. Yang pertama, nah, jika sel sperma dan sel telur bertemu, nanti akan menjadi zigot. Lalu zigot nanti tumbuh akan menjadi embrio dan nanti tumbuh akan menjadi janin. Nah, untuk zigot ini nanti ada 3 lapisan. Lapisan yang pertama namanya lapisan luar atau ektodermis. Nah, ektodermis nanti ini akan berkembang menjadi kulit, mata, hidung, dan sistem saraf. Lalu yang kedua ada lapisan tengah atau lapisan mesodermis. Berarti nanti mesodermis ini akan tumbuh menjadi tulang, otot, pembuluh darah, jantung, limpa, dan kelenjar kelamin. Yang ketiga adalah lapisan dalam atau endodermis. Lapisan ini nanti akan berkembang, tumbuh menjadi sistem pencernaan dan sistem pernafasan seperti paru-paru, usus, lambung, dan lain sebagainya. Lalu embrio. Coba kita lihat gambar dari embrio. Nah, embrio itu seperti ini ya. Ada bagian yang paling luar itu namanya korion. Korion yang hitam-hitam ini namanya korion, bagian yang terluar ya. Lalu ada amnion di tengahnya. Amnion ini adalah biasanya tempat 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 apa ya? eh yang untuk cairan di LKS kalian ada halaman 12. Amnion itu nanti tumbuh menjadi ketuban, ya, air ketuban. Lalu di sini yang kecil ini, yang di luar itu ada kantong kuning telur. Nah, lalu bagian sini, nah ini yang terhubung dari ibu ke janin ke embrio itu namanya plasenta. Lah, plasenta ini yang berfungsi sebagai pemberi nutrisi makanan pada embrio dan juga tempat bernafasnya atau masuknya oksigen dari ibu ke embrio. Makanya anak kecil itu kan ada plasentanya. Lah, makanannya biasanya dari mana? Ya dari plasentanya, dari ibunya. Kalau ibunya makan coklat, nanti nutrisinya berasal dan disalurkan oleh plasenta. Lalu ada reproduksi tikus seperti manusia, coba dibedakan. Nah, ini ada tikus jantan dan juga tikus betina. Nah, di sini ada penis sama seperti manusia ya. Manusia yang jantan atau yang laki-laki itu ada penisnya. Lalu ada testis lah, testisnya juga ada 2, kanan dan kiri. Ada fase diferensial. Jadi sama ya. Penghasil sperma kemarin di mana? Di testis. Testis ada 2, testisnya si pria, manusia laki-laki itu juga ada 2, di tikus juga ada 2. Lalu yang betina, coba diperhatikan. Hampir sama ya seperti manusia, ada anusnya, ada vaginanya, ada uterus. Uterus itu berarti rahim. Terus ada ovarium, nah yang seperti telur, ini adalah ovarium. Ovarium ini nanti menghasilkan sel telur. Sama seperti di manusia, ovarium juga ada 2. Ada saluran telur itu berarti ovinduk. Ovinduknya juga ada 2. Lalu kemarin apa bedanya ovulasi sama fertilisasi? Kalau ovulasi adalah proses pelepasan ovum atau sel telur dari ovarium. Jadi ketika sel telur matang atau ovum matang itu dia akan lepas menuju tuba Fallopi atau ovinduk. Nah, itu nanti ada peristiwa ovulasi pelepasan ovum
atau sel telur dari ovarium. Lalu kalau fertilisasi itu adalah proses peleburan atau bertemunya sel sperma dan jantan dan sel telur betina. Biasanya fertilisasi ini terjadi di tuba falopi atau ovindo. Nah, bedanya kalau di manusia dan tikus, ovulasi tikus itu lebih cepat daripada manusia. Makanya selama ini kan jadi tikus itu lebih banyak ya. Soalnya dia dalam 4 sampai 5 hari itu sudah bisa menghasilkan sel telur lagi. Jadi angka kelahirannya itu semakin banyak. Kalau ovulasi manusia itu hampir 1 bulan, yakni 28 hari. Makanya tikus kan, kalau di rumah kita kan banyak tikus yang sudah dikasih obat, itu tetap aja ada, Kak. Soalnya ovulasinya lebih cepat 4 sampai 5 hari. Lah, selanjutnya bisa kalian baca eh, di kitab ya. Di kitab itu ada penyakit-penyakit dari sistem reproduksi, bisa dibaca halaman 6. Ada gonorea, ada kencing nanah disebabkan oleh bakteri Neisseria, ada chlamydiasis disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatic, sifilis atau raja singa disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum, ada herpes genitalis disebabkan oleh virus herpes, ada candidiasis atau keputihan. Nah, ini biasanya terjadi pada wanita ya, disebabkan oleh jamur Candida albicans. Terus ada AIDS disebabkan oleh virus HIV. Nah, untuk menjaga sistem organ reproduksi kita harus menjaga kebersihan baik dari luar maupun dari dalam, menggunakan pakaian berbahan katun dan bahan lain yang menyerap keringat untuk mencegah perkembangbiakan bakteri. Tidak menggunakan celana yang terlalu ketat untuk menghindari peradangan organ reproduksi. Ada yang tanyakan? Kalau tidak ada yang tanyakan, saya akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.